Assalamualaikum anak-anak solih. Bagaimana? Sudah siap untuk lanjut ke materi yang kedua? Nah, baik. Materi kita hari ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 di tema 1A subtema 2. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja ya? Nah, untuk materi kedua kita hari ini yaitu kosakata tentang anggota tubuh. Nah, kalau pekan lalu kita sudah belajar tentang anggota tubuh tapi dalam bahasa Jawa. Nah, sekarang kita akan belajar anggota tubuh. Mengenal kosakata tentang anggota tubuh. Nah, di layar sudah ada gambar Kemudian kita akan mempelajari satu persatu bagian-bagian tubuhnya. Nah, bagian tubuh yang pertama, bisa dilihat ya di situ yang sudah dilingkari itu adalah bagian tubuh apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul, itu adalah rambut. Ya, yang gambar yang dilingkari itu adalah rambut. Kita lanjutkan ke bagian tubuh selanjutnya ya. Nah, di situ ada tanda panah. Perhatikan tanda panahnya. Nah, itu bagian tubuh apa ya yang ditunjuk oleh tanda panah tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul, itu adalah dahi. Ya, yang ditunjuk dengan tanda panah yang berwarna merah itu adalah dahi. Selanjutnya, nah, tanda panah merahnya sudah berganti. Nah, di situ yang ditunjuk bagian tubuh apa ya? Ada yang tahu? Ya, itu adalah hidung. Selanjutnya, nah, bagian tubuh yang dilingkari itu adalah, ada yang tahu? Ya, itu adalah mulut. Setelah itu ada bagian tubuh apa lagi ya? Nah, yang dilingkari itu yang di bagian bawahnya mulut pas ya. Yang di bagian bawahnya mulut pas itu bagian tubuh namanya apa ya, Mas? Ada yang tahu? Nah, itu adalah dagu. Ya, dagu. Setelah itu, nah, bisa kalian lihat yang dilingkari adalah gambar jari. Ya, itu adalah jari. Setelah itu, nah, yang dikasih tanda kotak itu namanya apa teman-teman? Ya, itu adalah bagian tubuh kaki. Ya, kaki. Setelah kaki, nah, kalau yang itu namanya apa teman-teman? Nah, itu adalah bagian tubuh tangan. Tangan. Nah, sekarang perhatikan tanda panahnya. Bagian tubuh apakah itu? Ada yang tahu? Ya, itu adalah bahu. Ya, itu adalah bahu. Setelah bahu, ada bagian tubuh apa lagi ya? Nah, itu yang dikasih tanda panah, yang ada tanda panahnya. Itu bagian tubuh apa ya teman-teman? Ya, betul, itu adalah pipi. Ya, yang ada tanda panahnya itu adalah pipi. Tanda panah berwarna merah ya. Setelah itu, nah, yang dilingkari itu bagian tubuhnya namanya apa ya teman-teman? Telinga. Ya, itu adalah telinga. Ada telinga kiri dan telinga kanan. Nah, itu yang dilingkari cuma salah satunya saja. Setelah itu, nah, yang dilingkari yang warna kuning itu bagian tubuh apa ya teman-teman? Ya, betul, itu adalah
mata. Nah, itu semua adalah bagian-bagian dari anggota tubuh kita. Ada rambut, dahi, hidung, mulut, dagu, jari, kaki, kemudian tangan, bahu, pipi, telinga, dan juga mata. Nah, pada bagian tubuh juga terdapat panca indera. Apa itu panca indera? Panca indera adalah 5 indera yang ada di tubuh manusia. Indera yang pertama sesuai dengan gambar apa itu teman-teman? Ya, itu adalah gambar mata. Mata merupakan indera penglihat. Ya, mata merupakan indera penglihat. Jadi di bagian tubuh kita itu terdapat panca indera. Indera yang pertama ada indera penglihat, yaitu mata. Ya. Kemudian indera yang kedua, gambar apa itu teman-teman? Ya, itu adalah gambar hidung. Ya, hidung adalah indera pembau. Hidung adalah indera pembau. Indera pembau itu gunanya yaitu untuk membau aroma, ya, seperti bau bunga, bau wanginya bunga. Nah, itu adalah fungsi dari indera pembau, yaitu hidung. Kemudian indera yang ketiga, gambar apa itu teman-teman? Ya, itu adalah gambar lidah, ya. Itu adalah gambar lidah. Lidah adalah indera pengecap. Nah, kalau lidah itu biasanya kita gunakan untuk merasakan makanan. Contohnya ada rasa manis, kemudian ada rasa asam, kemudian ada rasa asin. Nah, itu adalah fungsi dari indera pengecap, yaitu lidah. Kemudian indera yang keempat, ada gambar apa itu teman-teman? Ya, itu adalah gambar telinga. Nah, telinga merupakan indera pendengar. Ya, telinga merupakan indera pendengar yang berfungsi untuk mendengarkan suara. Ya, jadi indera pendengar yaitu telinga fungsinya untuk mendengarkan suara. Kemudian indera yang kelima, nah itu ada gambar tubuh penuh. Nah, itu adalah kulit, ya. Kulit terdapat pada seluruh permukaan tubuh manusia. Kulit terdapat pada seluruh permukaan tubuh manusia. Nah, kulit itu termasuk indera peraba, ya. Indera peraba. Jadi kulit adalah indera peraba yang digunakan untuk apa? Merasakan permukaan. Nah, bisa untuk oh ini kulitnya halus, oh ini buku itu permukaannya seperti ini. Nah, itu adalah fungsi dari indera peraba yang ada di seluruh permukaan kulit kita. Nah, itu tadi panca indera yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, indera penglihat, yaitu mata. Kemudian yang kedua, indera pembau, yaitu hidung. Kemudian yang ketiga, indera pengecap, yaitu lidah. Yang keempat, indera pendengar, yaitu telinga. Yang kelima, indera peraba, yaitu kulit yang terdapat di seluruh permukaan tubuh manusia. Nah, sekarang kegunaan anggota tubuh dan panca indera. Nah, di situ di bagian yang atas itu adalah kegunaannya. Kemudian yang bagian bawah adalah panca inderanya. Nah, sekarang kita tarik garis ya. Kita mulai dari gambar yang paling kiri. Ya, gambar yang atas yang paling kiri. Nah, gambar yang ini. Nah, itu adalah gambar
orang sedang makan. Nah, kira-kira untuk makan kita menggunakan indera apa saja ya teman-teman? Ada yang tahu? Nah, ketika makan kita menggunakan indera yang pertama adalah indera pengecap atau lidah untuk bisa merasakan makanannya ya. Jadi kita tarik garis. Kemudian selain indera pengecap atau lidah, ketika makan kita bisa menggunakan indera apa lagi ya teman-teman? Nah, ini mulut ya. Anggota tubuh yang kita gunakan adalah mulut. Setelah itu, apakah masih ada lagi? Oh iya, ternyata ketika makan kita juga memerlukan anggota tubuh tangan ya, agar fungsinya untuk memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Nah, itu. Kemudian kita ganti ke gambar yang kedua. Nah, gambar yang ini ya, gambar yang kedua adalah gambar yang sedang mencuci piring. Nah, kira-kira ketika mencuci piring anggota tubuh mana ya yang kita gunakan? Ya, betul, anggota tubuh yang kita gunakan adalah tangan. Jadi kita tarik garis. Ketika kita mencuci, anggota tubuh yang kita gunakan adalah tangan. Kemudian kita ke gambar yang ketiga ya. Nah, gambar yang ketiga ini adalah membaca Al-Quran. Nah, kira-kira anggota tubuh apa yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Ya, betul. Ya, yang kita gunakan ketika membaca Al-Quran yaitu mata. Ya. Jadi agar kita bisa melihat tulisan yang ada di dalam Al-Quran, kita menggunakan indera mata, atau anggota tubuh yang kita gunakan adalah mata. Kemudian gambar selanjutnya. Nah, itu ada gambar sedang membawa bunga. Nah, itu menciumnya, mencium wanginya. Nah, kira-kira anggota tubuh dan panca indera apa ya yang digunakan untuk mencium bau bunga? Ada yang tahu? Ya, betul. Yang kita gunakan adalah hidung. Ya, hidung. Nah, ini. Kemudian gambar selanjutnya, nah itu ada gambar orang sedang mendengarkan ya, itu ya teman-teman. Nah, untuk mendengarkan anggota tubuh kita apa ya yang kita gunakan? Anggota tubuh yang mana ya yang kita gunakan? Ya, betul, anggota tubuh yang kita gunakan saat mendengarkan yaitu telinga. Ya, telinga. Kita lanjutkan ke gambar selanjutnya. Nah, itu ada tangan memegang kucing, menggendong kucing. Nah, anggota tubuh mana ya yang digunakan? Ya, betul, anggota tubuh yang digunakan adalah tangan. Kemudian gambar yang terakhir, nah itu ada anak yang sedang berjalan. Nah, ketika berjalan, bagian tubuh mana ya yang kita gunakan? Ya, betul, yang kita gunakan adalah kaki. Ya. Nah, itu tadi kegunaan dari anggota tubuh dan panca indera. Ada yang digunakan untuk mendengar, ada yang digunakan untuk membau, ada yang digunakan untuk memegang, ada yang digunakan untuk merasa. Nah, itu semua adalah fungsi dari anggota tubuh kita. Nah, sekarang ayo mengerjakan tugas. Nah, tugas yang pertama, ayo pasangkan gambar anggota tubuh dan menarik garis sesuai dengan fungsinya yang benar pada halaman 41 dan 46. Bisa kalian lihat di situ, itu ada di buku ya, halaman 41 dan 46 ada anggota tubuh dan fungsinya, silakan ditarik garis. Nah, foto hasil pekerjaan kalian. Kemudian jika sudah selesai, kirimkan ke Ustadzah melalui Japri ya. Nah, baik, jazakumullahu khairan katsiran sudah mendengarkan penjelasan Ustadzah mulai dari awal sampai akhir. Semoga bisa membantu kalian ya. Amin.
Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.